Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK. Sobatnya para siswa yang di masa pandemi gini lebih suka membaca lewat sosial media daripada buku jendela dunia. Ya kan? Memang ya guys, akhir-akhir ini semenjak pandemi kita lebih intens banget nih menggunakan HP kita, apalagi sosial medianya. Wah, true banget pokoknya dah. Oke guys, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat. Dan kali ini masih bersama dengan Mimin Sobat BK. Kita semua akan bersama-sama nih membahas tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Sepenting itukah gaya belajar? Dan apakah benar gaya belajar itu akan mempengaruhi kesuksesan belajar kita? Nah, langsung saja nih kita simak videonya. Pertama, kita akan bahas apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah tipe cara belajar yang membuat belajar kita lebih mudah untuk cepat paham. Nah, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda loh sobat. Ada gaya belajar visual, yaitu dari penglihatan, gaya belajar auditori, dari pendengaran, dan gaya belajar kinestetik, biasanya lebih suka gerak. Nah sobat, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada gaya belajar visual dengan cara penglihatan. Nah ini mimin banget nih. Biasanya sobat-sobat yang memiliki gaya belajar visual akan duduknya lebih tegak, melihat lurus ke depan, dan biasanya matanya akan fokus pada orang yang menyampaikan. Kemudian kalau berbicara cenderung lebih cepet gitu, kalau ngomongnya cepet banget ya. Kadang kita sering ketinggalan gitu, ulangi gitu ya, karena mungkin dia adalah tipe gaya belajar visual. Kemudian lebih mudah mengingat pelajaran dengan cara melihat. Biasanya ketika Bapak Ibu menjelaskan di depan, kita akan fokus pada wajahnya Bapak Ibu gurunya. Kalau enggak, saat Bapak Ibu menulis di papan tulis, biasanya kita melihat tulisannya, tangannya saat menulis itu. Kemudian tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar di kelas. Biasanya kayak gitu ya. Kemudian lebih suka membaca, tahu apa yang harus dikatakan, tapi nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Wah ini Mimin banget nih. Mimin paham nih apa yang Mimin ingat gitu, tapi Mimin susah menyampaikannya dengan kata-kata. Kemudian lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan. Ya lebih suka memperagakan gitu ya, ketimbang harus menjelaskan gitu. Kemudian sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal. Yap, bener banget nih ya. Kemudian tertarik seni seperti lukis pahat, gambar daripada seni musik. Ayo, siapa yang gaya belajarnya visual? Komen ya di bawah. Oke, selanjutnya yaitu gaya belajar auditori atau pendengaran. Nah, biasanya sobat yang memiliki gaya belajar auditori yaitu mudah mengingat dari apa yang didengar dan didiskusikan. Terus, nggak bisa nih belajar di suasana yang berisik dan ribut, pasti keganggu. Kemudian, lebih suka menulis kembali sesuatu dari apa yang dibaca, kemudian ditulis lagi tuh, biar lebih mudah nginget ya. Kemudian, senang dibacakan atau mendengarkan. Pandai bercerita dong, biasanya orang-orang yang belajarnya auditori ini kalau bercerita menarik banget gitu. Kemudian senang membaca dengan suara keras. Pernah kan melihat temen kalau menghafalkan sesuatu pasti bunyi nana gitu. Pernah kan ya? Kemudian senang diskusi dan berbicara panjang lebar. Dan lebih suka humor lisan dibanding baca buku. Ya lebih suka mendengarkan kayak stand up komedi ya, ketimbang harus baca sendiri kemudian tertawa gitu. Dan tipe ini menyenangi seni musik. Oke sobat, siapa yang gaya belajarnya auditori? Ayo komen di kolom komentar. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik atau gerak. Nah, biasanya sobat yang memiliki gaya belajar ini lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Jadi kalau ngomong biasanya tangannya banyak gerak gitu ya. Kemudian lebih menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik. Biasanya suka banget nih sobat-sobat pelajaran penjas ya. Kemudian kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan.
Pernah kan lihat sobat yang kalau dalam kelas menghafalkan sesuatu itu sambil jalan-jalan keliling kelas begitu. Kemudian ketika membaca, menunjuk kata-katanya dengan jari tangan. Ya, ini pasti banget nih guys ya. Kemudian banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik. Belajarnya melalui praktek langsung dengan manipulasi trik praga. Jadi sambil praktek gitu kalau belajar. Persis banget kan, pelajaran penjas biasanya jago nih. Kemudian menanggapi perhatian fisik. Jadi ketika ada bapak ibu gurunya saat menjelaskan sambil berjalan-jalan depan kelas, nah dia akan selalu memperhatikan bapak ibu gurunya. Kemudian lebih sulit duduk diam dan menatap saat proses mengajar. Biasanya gelisah gitu ya kalau di kelas ya, sering ya geser sana geser sini gitu, kalau nggak tangannya tek 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 main pulpen dan sebagainya. Ayo sobat, siapa yang gaya belajarnya kinestetik, komen ya. Nah sobat, itu dia 3 gaya belajar yang kita ketahui ya. Nah kira-kira sobat ini gaya belajarnya seperti apa? Dan apalagi ini saat pandemi kan, bisa nggak sih kita mengetahui gaya belajar kita? Bisa banget dong jawabannya ya. Misalnya nih ya, saat kita lagi nge-zoom atau lagi nge-meet, biasanya tipe gaya yang visual, dia akan mengaktifkan kameranya saat kita lagi nge-zoom nge-meet ya. Kemudian dia akan memperhatikan bapak ibu gurunya, mimik wajah bapak ibu gurunya saat menjelaskan. Kemudian yang tipe gaya auditory, biasanya dia akan mematikan kameranya, kemudian dia hanya mendengarkan bapak ibu gurunya menjelaskan, entah itu sambil tiduran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang tipenya gaya belajar kinestetik, ketika lagi nge-zoom dan nge-meet, sama, biasanya dia akan mematikan kameranya, tetapi sambil mengerjakan yang lain, entah itu sambil cucian piring, sambil nyapu, tetapi sambil mendengarkan juga penjelasan dari bapak ibu gurunya. Ayo, ketahuan kan tipe gaya belajarmu? So, apa sih tipe gaya belajarmu? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dengan kita mengetahui gaya belajar, kita akan bisa menyesuaikan diri kita agar lebih cepat paham terhadap pelajaran yang Bapak Ibu Guru jelaskan. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.